Halo semuanya, bagi sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai double game week 29. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, pertama-tama seperti biasa gue mau nge-review dulu tim gue di double game week 28 kemarin, di mana gue mendapatkan 73 poin yang gue miris 4 ya, karena gue melakukan 2 transfer di sini. Dan poin gue sejauh ini adalah 73 dan pastinya gue dapat panah hijau. Walaupun gak sebanyak itu, out rank gue 30.000, gue sekarang di 26.000 gitu ya. Dan pemain-pemain yang bisa dibilang menjadi superstar gitu ya bagi tim gue, penolong juga bagi tim gue. Di sini ada Reece James dengan kapten gue sendiri dapat 36 poin, ada TAA 12 poin. Walaupun bisa dibilang ya TAA hampir semua orang punya, cuma gue kemarin ngecek hampir effective ownership-nya agak turun juga. Ditambah di sini ada Lacazette yang menurut gue juga dapat 8 poin, bagus banget buat tim gue. Jadi sejauh ini tim gue dapat 73 poin, di mana gue masih punya 6 pemain lagi yang bakal double game week, termasuk kapten gue Reece James di double game week 28 ini. Jadi hopefully pingin banget gue dapat 100 poin pastinya, panah hijau buat kita semua. Tapi seperti yang kita tahu bakal banyak juga tim-tim yang blank di game week 30 dan yang double lagi di game week 29. Jadinya pastinya kita bakal harus bongkar pasang lagi tim kita, ambil pemain yang double dan juga nggak blank gitu ya. Jadi sekarang gue akan langsung aja ngajak lo semua melihat pembahasan mengenai double game week 29. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa nantinya double game week 29 Spurs ini bakal double gitu ya. Dia pertandingannya 2 di game week 29 dan dia juga nggak blank di game week 30. Dimana ditambah lagi kemarin ini double game week 28, Spurs ini bisa dibilang menang dengan meyakinkan 5-0. Hampir semua pemain depan mereka dapat return, attacking return gitu ya, dapat poin. Jadinya pastinya menarik banget tuh kita ngelihat lagi aset-aset dimana mungkin bahkan bisa jadi pilihan kapten kita juga ya di game week 29 dan juga 30. Pemain Spurs mana yang menurut kita paling bagus untuk kita masukin ke dalam tim kita. Nah, di sini gue ngelihatnya adalah aset-aset yang bisa dibilang aset menyerang, karena menurut gue sendiri perbandingannya akan lebih gampang pastinya. Dan di lini belakang sendiri menurut gue perbandingannya hanya ada 2 antara mungkin Reguilon dan juga Doherty. Tapi kalau gue sendiri, gue akan lebih prefer ke Doherty, pemain yang bisa dibilang lagi on form juga. Pastinya menarik banget tuh kita masukin ke dalam tim kita. Tapi selain itu, lebih menarik lagi kita melihat mengenai perbandingan 3 pemain attacking yang Spurs miliki ya. Karena seperti yang kalian tahu juga di FPL itu maksimal dari satu tim kita punya 3 pemainnya. Jadi pasti kita harus hati-hati banget untuk memilih 3 slot itu. Kayak lo masukin Doherty, pemain bertahan dari Spurs. Karena kan kalau lo masukin 3 pemain menyerang ini mahal banget ya pastinya. Jadi bisa diidein dengan masukin 1 defender. Dan sisanya 2 slot lagi kita harus lihat di sini. Dimana di sini gue udah ambil data dari 6 pertandingan terakhir. Kalau lihat secara menit bermain, pastinya Kulusevski di sini 6 pertandingan terakhir dia tuh baru bener-bener main untuk Spurs 6 pertandingan terakhir ya. Di 2 pertandingan awal bisa dibilang Kulusevski ini belum bermain secara penuh menit bermain ya kan. Jadinya pastinya menit bermain di sini bisa lihat Harry Kane bermain full dalam 6 game terakhir Spurs itu sendiri. Son 504 menit dan juga Kulusevski 424. Jadi secara menit bermain, kalau lu mau pemain yang paling yakin bakal main 90 menit pastinya dari Harry Kane di sini. Tapi untuk peluang diciptakan di sini adalah Harry Kane pemain paling dikit. Ya bisa dibilang ini pengaruh juga posisi ya dari Harry Kane sendiri. Son 15, Kulusevski 9. Untuk goal attempt di sini malah Son yang paling dikit dengan 11 goal attempt. Tapi selain itu kalau lihat di sini XG dan penalti dan juga XGI malah Kulusevski yang paling rendah. Jadi kayak kalau lu misalnya suruh gue pilih satu di antara 3 pemain ini, gue akan pilih Harry Kane di antara 3 ini. Tapi kalau gue pilih 2, kemungkinan besar gue akan pilih Kulusevski dengan harganya yang masih 6,1, bisa dibilang murah ya. Gue nggak harus mungkin keluarin Son atau mungkin keluarin pemain-pemain mahal lainnya untuk masukin Kulusevski ini. Dimana Son bisa dibilang harganya lumayan premium, jadinya pasti akan mengubah struktur tim lu lagi. Dan secara data bisa dibilang malah gak beda jauh ya antara Son dan juga Kulusevski. Malah bisa dibilang secara goal attempt Kulusevski ini masih bisa lebih banyak daripada Son 1 gitu kan. Jadi kayak gitu pendapat gue mengenai aset dari Spurs. Berikutnya gue akan langsung aja ajak lu semua melihat transfer plan gue untuk game week 29 nantinya. Oke, jadi ini dia tim gue untuk menghadapi double game week 29, dimana gue belum melakukan transfer apapun dari game week kemarin gitu ya. Dimana di sini sih seperti yang kita tahu double game week 29 bakal ada tim-tim yang bakal double lagi. Kalau mau lihat tim-tim ada yang double, lu bisa langsung lihat aja di fixture-nya di FPL.
itu udah ke-detect gitu ya siapa aja yang double. Tapi di sini gue akan incar pemain-pemain dari Spurs pastinya, karena dia double di game week 29 dan juga nggak blank di game week 30 ya. Salah satu alasan gue juga pastinya adalah sesuai dengan strategi chip gue, dimana kemungkinan besar gue nggak akan melakukan free hit di game week 30 atau melakukan wildcard juga. Jadinya gue rasa gue akan dead end di game week 30. Gue akan maksimalin mentokin tim gue di game week 30. Dan kemungkinan besar gue akan wildcard untuk ngerapihin tim gue lagi setelah itu. Jadinya gue akan ambil pemain-pemain yang gak blank di game week 30 dan juga double di game week 29 besok. Contohnya adalah pemain Spurs di sini yang lagi rame banget dibicarain pastinya. Dan di sini pastinya rencana gue akan buang-buang pemain yang gak double gitu ya. Dan juga blank di game week 30. Kayak di sini kalau lihat Foden akan gak double dan juga blank. Sama juga Cancelo. Dan sebenarnya di sini gue akan pingin banget buang Dennis ya, karena Dennis juga nggak double dan juga blank di game 30. Tapi gue nggak punya duit yang cukup untuk ngelakuin ini, jadi gue harus buang Antonio untuk gue masukin 3 pemain dari Spurs. Dimana pastinya prioritas gue di sini adalah gue pingin masukin Harry Kane. Harganya masih 12,3 di sini, kemungkinan besar mungkin akan naik gitu ya. Menurut gue sendiri Harry Kane pastinya udah gue bilang tadi sosok paling penting juga, bisa jadi pilihan kapten pastinya untuk tim FPL kita di game 29 juga 30. Kemudian di midfield kayak yang gue udah bilang tadi juga, gue pengen masukin Kulusevski di sini dengan harganya masih 6,1. Menurut gue ini still deal banget, murah banget. Gue nggak harus ganti-ganti tim lagi ya. Dan di sini untuk defender gue pengen masukin salah satu pemain dari Spurs lagi yang kayak gue udah bilang. Contohnya ada Doherty di sini. Dengan harganya masih 4,7. Jadi uang di bank gue masih ada 0,5. Dengan gue di sini akan melakukan minus 8. Dan menurut gue tim ini sebenarnya lumayan oke juga, karena gue akan mendapatkan 10 pemain yang gak blank di game week 30 ya. Dan gue akan melakukan satu transfer lagi aja di game week 30. Jadinya gue punya 11 pemain yang akan main di game week 30 tanpa gue harus free hit ataupun wildcard. Nah, ditambah lagi gue punya jadi opsi kapten kayak Harry Kane di sini game week 30. Walau mungkin 29 juga bisa gitu ya kalau ngomongin masalah kapten. Di sini Harry Kane di game week 29 lu lihat dia lawannya MU Brighton. Banyak yang bilang seperti yang kita tahu juga Brighton lagi jelek dan MU apalagi gitu kan. Sayangnya dua-duanya away di sini. Dan salah sendiri kalau lihat di sini dia juga akan lawan Brighton away dan juga Arsenal away ya. Jadi Salah ini juga sama-sama away. Tapi menurut gue kalau lu bandingin sebenarnya Salah pastinya dengan Liverpool adalah tim yang lebih konsisten ya. Cuma gue nggak tahu apakah Salah ini punya risiko rotasi atau enggak. Cuma gue rasa sih harusnya nggak akan dirotasi ya dengan table dari Premier League antara City dan juga Liverpool yang lagi ketat banget, beda 3 poin doang. Seinget gue, jadinya gue rasa Salah akan bermain terus di sini, nggak akan ada rotasi menurut gue. Permasalahannya cuma ada di internal mereka. Liverpool gue rasa lebih konsisten daripada Spurs ya. Kita tahu juga Spurs aja bisa kalah gitu kan lawan Burnley misalnya. Liverpool gue rasa walaupun kemarin pertandingan lawan Inter Milan di UCL dia kalah dari Inter, tapi secara statistik jauh lebih bagus yang 3 kali dan lain sebagainya. Jadi menurut gue kemungkinan besar gue akan tetap kaptenin Salah di sini. Tapi di game 30 kalau lihat Harry Kane kan nggak blank ya, dia akan lawan West Ham. West Ham pun lagi jelek menurut gue. Ditambah lagi Bowen kemungkinan besar cedera ya. Tapi kita akan lihat nanti juga bagaimana di game 30 nanti pastinya. Tapi sejauh ini kayak gini tim gue untuk menghadapi double game 29, kemungkinan besar gue akan melakukan minus 8 untuk masukin 3 pemain Spurs. Buat kalian semua punya komen atau punya pertanyaan atau bahkan rekomendasi buat gue, misalnya kayak saran, jangan bang masukin 3 pemain Spurs gitu, komen aja di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan juga pastinya gue akan berusaha untuk jawab. Dan kalau kalian masih terbantu sama channel ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Thank you semua udah nonton, dadah.